Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, minggu ini kita masih melanjutkan bab ketiga, yakni Ibu akan membahas mengenai perubahan materi atau perubahan zat. Tolong disimak video berikutnya. Sebelum kita ke perubahan materi, Ibu akan menjelaskan sifat zat. Sifat zat dibagi menjadi dua, yakni sifat fisika dan kimia. Sifat fisika berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat yang tampak dari luar, yakni mengenai bentuk, warna, bau, kekerasan, titik-titik, titik kuku, massa jenis, daya hantar, titik leleh, dan ukuran partikel. Sedangkan sifat kimia berkaitan dengan mudah atau sukarnya zat bereaksi dengan kimia, yakni mengenai bereaksi dengan oksigen, berkarat, menimbulkan endapan, perubahan warna, dan perubahan bau. Baiklah, pendefinisian perubahan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa menemui berbagai macam perubahan yang disengaja maupun perubahan secara alami. Perubahan materi dapat terjadi karena pemanasan, dicampur dengan zat lain, atau karena sebab-sebab lainnya. Perubahan materi dapat digolongkan atas dua golongan, yakni perubahan kimia dan perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, perubahannya bersifat sementara. Yang kedua, perubahannya tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusunnya sama. Yang ketiga, yang berubah hanya wujud dan ukuran zatnya, seperti gas menjadi air, dan sebaliknya, air menjadi padat, dan sebaliknya. Atau ada contoh lain untuk perubahan wujud, seperti membeku, mencair, dan lain-lain. Baiklah, dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali contoh perubahan fisika. Yang pertama yakni saat kita merebus air. Air akan mendidih atau menguap. Perubahan fisikanya yakni air menguap. Yang kedua adalah es mencair. Yang ketiga adalah uap air yang mengembung. Yang keempat, lilin meleleh, air membeku menjadi es batu, bongkahan belerang menjadi serbuk belerang, melarutkan gula atau garam dengan air, proses penyaringan, dan lain-lain. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, perubahan bersifat permanen, tidak dapat diubah lagi menjadi zat kimia. Yang kedua, terjadi perubahan susunan zat. Yang ketiga, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat kita amati, seperti dengan adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, menghasilkan bau, dan yang lain-lain. Yang terakhir, ciri-cirinya yakni perubahan kimia menghasilkan zat baru. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh perubahan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah nasi menjadi basi. Ketika nasi sudah menjadi basi, maka terdapat perubahan warna, terdapat lendir, dan juga bau yang tidak sedap. Yang kedua, natrium dilarutkan ke dalam air. Nah, di sini ada reaksi dengan air atau H2O. Ini termasuk perubahan kimia. Yang kedua, pembuatan tape yang dibantu dengan jamur ragi. Ini juga termasuk perubahan kimia. Kertas dibakar, kayu dibakar. Dua-duanya akan menghasilkan abu. Sehingga ini salah satu sifatnya atau ciri-cirinya yaitu menghasilkan zat baru. Dapat perubahan warna juga. Roti yang berjamur. Roti yang berjamur juga memiliki perbedaan warna.
daripada roti yang tidak berjamur. Logam berkarat. Logam bisa berkarat karena adanya reaksi dengan karbon dioksida. Dari sini ada yang ditanyakan? Baiklah, ini adalah tugas keempat. Tolong dikerjakan di buku tulis. Baiklah anak-anak, thank you for your attention. Semangat belajar di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesulitan, bisa langsung japri nomor WA Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.